Putra Jessica Iskandar, El Barak makin remaja makin banyak menunjukkan kelebihannya. Menjadi anak tertua dari dua adiknya, El selain mandiri pun bisa menjadi panutan bagi kedua adiknya. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak sebagai orang tua El sangat bangga dengan pencapaian El sebagai anak yang mandiri dan berprestasi. Sebagai anak yang masih berusia 11 tahun, El sudah bisa diandalkan bagi kedua orang tuanya. Ya, kalau El ya, jadi El itu memang sering bantu ibunya. Jadi kalau dia lihat ibunya lagi nyusuin Agia, dia lihat si Don lagi rewel minta perhatian dari mamanya, sama dia ditarik, Don ayo kita main game apa-apa. Jadi langsung di switch pola, keinginan Don langsung diubah kayak gitu. Tanpa kita jelasin, tanpa kita minta, emang Elnya, ya, aku juga nggak ngerti, ini jenius. Tanpa kita harus kasih tahu atau apa atau gimana tuh langsung inisiatif sendiri dari masak, bikin jus, semua the best. Tentunya terbaik lah buat El sebagai ketua korlap di rumah kan, dengan adik-adiknya dia tetap saling jaga, saling sayang, menjadi pimpinan buat adik-adiknya yang terbaik, ajarin mereka bijaksana yang bagus, ajarin mereka yang benar. Dan aku juga yakin bahwa El mampu karena El sangat cerdas, tanpa harus dikasih tahu El udah tahu. Jadi pokoknya untuk El juga sekolahnya makin bagus, olahraganya makin bagus juga. Dan selain itu tetap hormati mamamu, jangan pernah menyakiti mama, selalu tunduk pada ibumu, dan ajarin juga ke adik-adikmu. Sama Agia ya itu nantilah masih baik kan. Yang penting sama Don lah, karena Don itu keras itu. Selain berprestasi di sekolah, El pun berprestasi di banyak macam olahraga. Golf salah satu olahraga yang sedang digeluti El. Bukan sekedar hanya hobi, El pun mulai merambah menjadi atlet golf dengan mengikuti berbagai turnamen. Sebagai orang tua, Jedar dan Vincent sangat bangga dan mendukung El untuk menjadi atlet yang lebih maju. Ditemani ayahnya, Vincent Verhaak, El terlihat percaya diri. Halo pemirsa semua, sekarang aku bersama El Barak dan coachnya, Coach Ferdi, lagi di Modern Golf, dan hari ini ada turnamen Robust Golf Academy. Ini turnamen yang kedua buat El, dan yang pertama kali juga coachnya sama, Coach Ferdi. So gimana El hari ini? Semangat? Ya, semangat. Coach Ferdi adalah coachnya El Barak. Dia dari South Africa, dari PGA, dan dia juga salah satu head coachnya yang di Robust Golf. Jadi El melekat sama Coach Ferdi, and they do the golf sessions on Tuesdays di Kemayoran, right? Yeah. Mengikuti turnamen golf kedua kalinya, El menyiapkan semaksimal mungkin. Di bawah arahan pelatih pribadinya, Coach Freddy, El makin giat berlatih bagaimana menerapkan teknik-teknik dalam olahraga golf agar bisa memenangkan turnamen tersebut. Persiapannya ya biasa, practice swingnya, terus sama coachnya bilangin harus nge-practice apa, terus practice gitu. Nervous kan El, turnamen kedua El? Mungkin latihannya sendiri gimana sih Al, persiapannya? Push-ups. Kalau latihannya itu lebih ke, kalau sama Coach Ferdi lebih intens, jadi itu lebih ke teknik swing, teknik body posture, dan dikoreksikan oleh Coach Ferdi. Tapi buat latihannya sendiri, selain di Robust Academy Golf ini, aku juga sering turlap sama El, jadi di situ dia bisa benar-benar be himself, swing balls, and have fun. You have to be optimist, you have to win, man. Don't be shy. On Tuesday, ready to play, and now where's that confidence gone? Huh? Come on. Confident. Selain mendapat dukungan dari pelatihnya, orang pertama yang selalu mendukung El terkait dengan hobi golfnya tak lain adalah ayahnya sendiri, Vincent Verhaak. Selain menjadi inspirator El di olahraga golf, Vincent selalu menyemangati El. Lantas, bagaimana sih kok El bisa suka dengan olahraga golf? The number one key is fun. Swing through it, you'll be good. And that's why we're having it. Tapi bawa piala pulang dulu. I need that trophy, man. Enjoy. Aku tuh paling penting untuk El to just enjoy, admire the game, love the game. It's not a competition with teman-temannya. It's
It's competition between L and himself, and the friends di situ adalah accompany-nya dia untuk fun. Jadi jangan terlalu serius. Ketika harus pukul baru serius, tapi selebihnya enjoy aja sih sebenarnya. Have fun, kata Coach Freddy. Jadi aku dari dulu emang suka golf. Dia belum tertarik, dia cuma tahu, oh papa mau golf. Terus tiba-tiba dia datang, Pak aku mau coba golf. Oh boleh, aku ajak ke driving. Dia tiba-tiba suka. Oh Pak aku kayaknya mau golf aja. Ya kan kamu udah golf, kamu tinggal aja kasih tahu aja kapan mau driving, kita bisa driving. Enggak, aku mau tour lap. Wah, kalau tour lap buktikan aja dulu kamu mau. Karena kan golf sticknya kan mahal, Bos. Bola aja berapa harganya? Paling murah 300.000, ya kan? Jadi di situ aku kayak waduh, ini beneran mau atau mau suka-suka momentum doang nih. El, kamu buktiin aja dulu deh. Selama sebulan itu dia yang minta, Pak ayo kapan driving? Papa suruh aku buktiin. Aku udah buktiin, aku minta sama Papa. Papa yang tunda mulu. Papa pergi, Papa malah ngajak El. Terus gimana aku mau buktiin, Pak? Oh ya benar juga ya. Ya udah ayo El. Akhirnya aku driving sama teman-temanku, aku ajak El. Teman-teman malah ngomong, "Loh, Bos, kok lo ajak El? Udah biarin. Dia mau driving, biar aja dia belajar." Nah, dari situ baru deh aku kayak percaya dan yakin bahwa dia memang mau. Melihat keseriusan Elle menggeluti olahraga golf, Jedar dan Vincent terus berupaya mendukung Elle mulai dari membeli stick golf dan mendaftarkan Elle ke pusat pelatihan golf. Bahkan Vincent terus mendorong Elle untuk giat berlatih agar bisa mengikuti berbagai macam turnamen golf. Bukan semata meraih kemenangan saja, Vincent berharap Elle bisa memahami bagaimana pentingnya filosofi olahraga golf untuk kemajuan mental dirinya kelak. Nah, dari situ lama nggak lama cari Akademi Golf. Nah itu Robust Academy Golf aku pilih. Habis itu udah dari situ beli golf sticknya. Dia sendiri yang rajin, dia sendiri yang mau. Jadi selain di luar latihan di Robust ini, dia juga sering minta tour lap. Tapi yang tadi aku bilang, kalau tour lap itu beda, ya kan? Tour lap itu fun. Tapi kalau turnamen ada aturan-aturan yang memang harus diikuti. Sekali pukul ya sekali pukul. Nggak bisa sekali pukul bolanya miring, kita taruh bola lagi nggak boleh. Nah itu yang dia sekarang lagi develop. Jadi yang tadi aku bilang, ya ini bagus buat mentalnya dia dan juga pengertian dari segi aturan permainannya ini golf, ya kan? Beda dengan tour lap sama papa atau sama temen-temennya. Karena sama kita, ya apapun cengli lah. You want taruh bola, taruh. Bola hilang ya udah taruh. Pak aku nggak mau pukul dari sini, maunya dari situ. Ya udah ayo, ya kan? Jaraknya lebih dekat Pak. Oke ayo. Kalau di sini kan nggak bisa. Jadi ya gitu sih. Jadi konsep aku sama Jazz itu adalah ketika anak mau dan taat dengan olahraga itu kita akan full support. Tapi kalau dari sisi aku atau Jazz untuk nge-push, ngedorong anaknya wajib harus enggak. Tapi kalau umpamanya dia udah dapet key-nya di mana dia benar-benar mau, ya itu tugas kita untuk benar-benar full support. Biar apapun yang dia butuh kita bisa support, biar dia nggak usah mikirin ABC, yang penting dia fokus sama gamenya, ya kan. Tapi ya tentunya kalau bisa dia terusin sampai dia benar-benar targetnya itu di profesional. Cuman kan untuk memaksa, aduh ya kan. Tapi kalau dia yang mau sendiri, kok konsepnya beda. Konsepnya itu harus dia yang maksain aku untuk nge-push dia. Dia harus bikin aku yakin bahwa aku harus support dia. Kalau dia nggak yakin, ya belum tentu anaknya mau, ya kan. Ini juga bisa menjadi momentum. Yang penting aku bisa bantu dia secara mental and fisik sebagai papa doang. Tapi untuk ambil keputusan I wanna achieve, nah itu kan harusnya dari orangnya sendiri sebenarnya. Golf itu kan sebenarnya kan olahraga yang boleh dibilang memang sangat-sangat ngaruh ke mental. Karena golf ini bukan kita melawan temen atau golfer yang lain, tapi diri kita lawan diri kita sendiri. Jadi kuncinya di golf itu adalah apa? Tetap tenang saat pukulan kita lagi jelek. Seharusnya pola pikiran itu sekali jelek, jangan sampai ini jadi pemicunya agar pukulan kedua kita jadi jelek lagi. Jadi sekali pukulnya jelek, telan pahit-pahitnya, kita masih ada pukulan kedua. Tapi kan kalau kita cerita gini kan lebih gampang. Kalau kita di lapangan kan menerima itu kan setengah mati, ya kan. Nah, kenapa aku suka? Karena ini menjadi pelajaran terbesar buat El di bidang golf ini bahwa dia harus melawan mentalnya itu. Jadi sekarang adalah boleh dibilang ujian untuk fase mentalnya. Dimana kalau dia main sama aku atau sama temennya for fun di luar turnamen, taruh bola, pukul, bolanya hilang, taruh lagi, pukul lagi, bisa pukul 6 kali karena nggak ada beban. Kalau di turnamen kan nggak boleh. Sekali pukul mau itu cuma lompat semeter 2 meter itu udah terhitung itu. Jadi ya baguslah kesempatannya juga buat El dapat tekanan kayak gini, dan ini menurut saya bisa menjadi leveling up lah buat dia.
dimana dia udah mengalami pressure kayak gini, dimana dia belum pernah mengalami. So I like it, bagus. Gaya parenting Vincent dan Jedar kepada anak-anaknya, terutama Elle, memang tergolong keras. Apalagi terkait dengan keputusan Elle untuk menggeluti olahraga golf yang tentu saja bukan olahraga yang murah. Untuk itu, Vincent dan Jedar mau Elle 100% melakukan apa yang sudah menjadi pilihannya, bukan setengah-setengah menjalaninya. Vincent dan Jedar tidak ingin Elle menekuni olahraga golf hanya setengah hati. Jika bosan, Elle terus bisa meninggalkannya begitu saja. Vincent dan Jedar pun ingin Elle menuntaskan hingga meraih yang paling terbaik jika Elle sudah memiliki sesuatu dalam hidupnya, agar Elle kelak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi pilihannya itu. Pasti aku akan push, karena udah ada lampu hijaunya. Nah, aku akan push ketika dia mau mundur karena apa? No. Nah, di situ aku akan push, nggak bisa. Ketika kamu mulai sesuatu, kamu harus selesai secara tuntas. Jangan di tengah jalan tiba-tiba kamu kesel ini, nggak, jangan. Nanti di situlah aku push. Tapi untuk ngejar impian dia mau jadi atlet apa, itu benar-benar pilihannya dia. Karena kalau belum nyatu ke hati, belum tentu all out, ya kan? Kita yang all out, malah dia yang nggak all out. So, easy going, flexible lah. Cuma ya udah, terima. Kamu masih ada beberapa pukulan yang sebelumnya jelek, pastikan yang nanti akan datang jangan sampai jelek. Jangan satu pukulan ini menjadi alasan kamu mau lupain pukulan yang 50 lagi yang masih tersisa gitu loh, jangan. Ya tapi aku sempet ya tadi agak mau nangis, aku bilang ya itulah golf. Ini ujiannya dimana kamu harus melawan dirimu sendiri. Suck it up, ngadapin. Memang agak berat, kita ngomongnya enak, cuma mau gimana lagi, El jangan begini, jangan, kita kerasin aja, namanya laki ya kan. Memang hidup ini pahit, mainin golf juga pahit, ya terima pahitnya. Jadi jangan begini, tapi naikin dagumu, jalan lagi, pukul lagi, ayo. Tuh, mungkin sama Hagia beda ya, itu pasti aku pangku, ya sayang. Ya it's okay, nggak apa-apa. Apa mau makan dulu? Ya udah makan. Coach bentar ya, mau makan dulu bisa. Tapi kalau sama El no. Itu benar, aku agak keras di situ. Aku agak keras, suck it up. Ngadepin, it is what it is. Naikin dagumu, ayo lanjut. Nggak ada alasan lagi untuk mundur, lanjut, ayo lanjut. Nggak ada pilihan lain. Melihat dukungan dan effort Vincent kepada Elle, banyak yang memuji Vincent sebagai ayah idaman. Banyak netizen yang memuji perhatian dan kasih sayang Vincent tidak hanya kepada Elle saja, melainkan juga kepada Jedar. Kehadiran Vincent dalam hidup Jedar dan Elle melengkapi kebahagiaan Jedar dan Elle yang selama ini sangat mengidamkan sosok suami dan sosok ayah. Wah, aku nggak tahu, itu aku harus nanya pemirsa semua. The best aku apa, ya kan? Nggak, kalau aku harus nilai diriku sendiri sih aku belum the best. Cuma aku selalu berusaha untuk menjadi the best. Semua itu dari segi suami, papa, menjadi pimpinan di rumah tangga, kepala rumah tangga, maupun juga buat stafku yang kerja sama aku. Aku juga harus belajar banyak sebenarnya. Cuman balik lagi, tanggung jawab memang di piring saya. Jadi lebih ke bijaksana aja untuk milih keputusan atau ambil keputusan sebenarnya. Selebihnya ya apa ya? Doa aja sih sebenarnya, ya kan. Aku nggak mau cari musuh, aku mau cari temen. Semuanya happy, mereka happy, pasti aku happy karena mereka pasti kerjanya enak dan fine, itu aja sih.